Bapak Ibu, kita mulai acara tausiah kesehatan kita hari ini. Di tengah kita sudah hadir Dr. Arif dan Dr. Fadlan. Judul atau tema kita hari ini adalah waspada kematian mendadak di usia muda. Nah, ini sebetulnya kalau mendadak bisa juga di usia tua, dokter. Tidak selalu usia muda. Gitu. Intinya mendadak, nggak ada persiapan gitu. Arif, karena bisa kita mulai. Suara saya terdengar nggih, Pak? Iya, jelas, sangat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu M3. Insya Allah pada pagi hari ini saya dan Dr. Fadlan izin untuk sharing mengenai tentang kematian mendadak di usia muda terkait dengan kewaspadaan tersebut. Jadi yang sepertinya kita tahu, memang apakah penyakit jantung itu hanya terjadi pada usia tua? Namun penyebabnya seringkali dikatakan pada kasus kematian di usia muda, katanya sih sakit jantung. Namun sakit jantung yang kayak gimana sih kalau pada yang usia muda? Jadi 15-20% penyebab kematian mendadak itu biasanya karena jantung. Yaitu dia hilangnya fungsi jantung secara mendadak. Biasanya itu kurang dari 1 jam dia tiba-tiba fungsi jantungnya itu hilang secara mendadak. Kemudian kematian mendadak akibat jantung sendiri atau dalam bahasa Inggrisnya sudden cardiac death atau kalau disingkat SCD ya. Kalau di Amerika itu terjadi kurang lebih pada 325.000 orang setiap tahunnya. Dan biasanya pada usia dewasa di pertengahan usia 30-40 tahun, di mana kejadian pada laki-laki lebih sering daripada perempuan. Karena perempuan di sini kenapa lebih jarang? Karena perempuan ini dia tuh ada efek estrogen sebagai protektif faktor terkait dengan faktor kardiovaskular pada perempuan. Jadi kalau pada perempuan di usia yang sama, selama dia masih menstruasi, insya Allah dia lebih terprotek dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian SCD sendiri atau sudden cardiac death atau kematian jantung mendadak adalah kematian yang terjadi secara mendadak dan tidak terduga akibat hilangnya fungsi jantung dalam waktu yang singkat. Biasanya kurang lebih 1 jam setelah gejala timbul pada seseorang dengan atau tanpa gejala tanpa kelainan jantung yang sudah diketahui sebelumnya. Terkait dengan kematian akibat penyakit jantung sendiri, diperkirakan kurang lebih 17 juta per tahun dengan 20% merupakan sudden cardiac death atau kematian jantung mendadak. Henti jantung mendadak sendiri dia itu biasanya terjadi saat tiba-tiba itu sistem listrik jantungnya itu mengalami malfungsi, kemudian terjadi tidak teraturan, biasanya kemudian otot jantungnya juga bermasalah, kemudian nanti difuskan ke seluruh tubuh, kemudian dalam beberapa menit dia terjadi hipoperfusi atau aliran darah ke otaknya itu berkurang drastis, sehingga kemudian pasien bisa mengalami atau orang itu bisa mengalami kehilangan kesadaran dan kemudian juga dapat terjadi kematian yang cepat. Jadi ini terkait dengan kematian mendadak ini dari ya. Jadi penyebabnya sih kalau kematian mendadak pada usia muda biasanya sering ditemukan pada usia 30 sampai 40 tahun itu karena penyakit jantung koroner. Ini kan sering ya penyakit jantung koroner ya, PJK atau ya ACS itu, koronernya bermasalah atau pada dengan kardiomyopati atau dengan kelainan irama jantung atau pada penyakit katup jantung itu ada diagram pie-nya itu ada persentasenya, tetapi yang paling banyak 70% adalah kematian mendadak di usia muda karena penyakit jantung koroner. Apa yang terjadi ya akibat gangguan fungsi listrik, kemudian bilik jantungnya bermasalah, kemudian fungsi jantung sebagai pompa darah juga bermasalah sehingga kemudian terjadi aliran darah yang kurang optimal ke otak dan organ-organ lainnya sehingga kemudian pasien dapat terjadi kurang kesadaran hingga kematian yang mendadak. Kemudian walaupun SCD atau sudden cardiac death itu dapat pada semua kelompok usia, namun memang ada beberapa faktor pada pasien usia yang lebih tua, juga pada pasien pria tadi dibandingkan dengan perempuan, kemudian family history ya atau riwayat keluarga dengan sudden cardiac death atau didapatkan suatu penyakit jantung iskemik atau kelainan jantung yang diturunkan. Jadi pada beberapa subset ini atau beberapa kelompok-kelompok ini dia lebih rentan terjadi kematian mendadak dibandingkan kelompok yang lain. Kemudian penyebab dan prevalensi terkait dengan kematian jantung mendadak atau KJM tergantung dari usia, umur, etnik, dan genetik. Secara keseluruhan kalau di Asia dan Cina itu kurang lebih prevalensinya itu angka kejadian itu 41 dalam 100.000 orang. Dia lebih rendah daripada di Amerika Serikat. Nah tadi seperti yang kita bahas tadi dari diagram pie-nya tadi bahwa kematian jantung mendadak pada pada usia muda, terutama di sini kita membahasnya adalah terkait dengan 50% itu adalah karena penyakit jantung koroner, kemudian 15% karena penyakit daripada otot jantung atau kelainan otot jantung yaitu kardiomyopati, kemudian terkait dengan penyakit katup jantung itu sekitar 5% dan 2% terkait dengan gangguan irama jantung atau aritmia.
Untuk penyakit jantung koroner sendiri ini sudah sering dibahas ya dari Bapak Ibu M. Cetri, dan memang di sini yang paling sering juga terkait dengan penyakit jantung koroner. Dia sudah dikenal banyak, memang wajar sebagai penyakit yang mendasari karena memang serangan jantung sendiri penyakit utama terkait dengan kematian di berbagai belahan dunia dan bukan tidak mungkin diderita oleh orang usia muda. Kemudian terkait dengan gangguan irama jantung sendiri yang sifatnya itu mematikan dapat terjadi biasanya karena kelainan bawaan atau genetik atau kelainan struktur jantung bawaan. Kemudian gangguan irama jantung yang mematikan pada suatu kondisi kelainan otot jantung atau kardiomiopati biasanya menjadi penyebab henti jantung mendadak pada usia muda. Selain itu juga terdapat berbagai kelainan irama jantung bawaan yang tergolong penyakit yang jarang namun jika terjadi dapat menyebabkan juga henti jantung mendadak atau kematian jantung yang mendadak. Nah ini kita mungkin bertanya-tanya ya, mungkin kan di sini kan yang Bapak Ibu M. Cetri kan rata-rata sudah usianya sudah matang ya, mungkin sudah insya Allah mungkin di atas 40, bahkan mungkin ada yang di atas 50, bahkan di atas 60. Sedangkan kita kan membahas di sini kan kematian mendadak di usia muda. Jadi nggak ada salahnya juga kita membahas ini karena pasti di antara Bapak Ibu kan memiliki keluarganya itu pasti kalau misalkan dirunut berarti harusnya sudah memiliki family history. Dalam artian misalkan mungkin putranya Bapak Ibu M. Cetri misalkan kalau ditanya apakah ada family history pasti ada. Misalkan bapak saya ternyata pernah PJK gitu kan, berarti kan sudah memiliki family history. Nah, berarti mungkin dari keluarga juga memiliki istilahnya riwayat keluarga dengan penyakit jantung. Apakah kan kalau kita bertanya seperti ini apakah saya beresiko ataukah apakah keluarga saya beresiko? Pasti iya jawabannya karena pasien keluarga memiliki family history yang kuat. Karena misalkan ditanya oh bapak saya PJK seperti itu. Kemudian beresiko, apalagi yang membuat beresiko gaya hidup jelas. Mungkin mudah-mudahan putra putri bapak ibu atau keluarga bapak ibu tidak ada yang merokok. Kemudian obesitas ini juga harus terkontrol. Obesitas nanti kita hitung biasanya dengan body mass index ya. Itu nanti dihitung dibandingkan dari komponen tinggi badan dan berat badan. Kalau misalkan di atas 25 itu sudah mulai overweight, di atas 30 itu sudah mulai obes. Kemudian terkait dengan kurang olahraga ini juga penting ya. Olahraga ini kita nanti ada komponennya sendiri. Olahraga yang disarankan itu adalah olahraga dalam seminggu itu dengan frekuensi 3-5 kali seminggu dengan intensitasnya setiap kali olahraga itu 30-60 menit. Itu penting. Jadi kalau misalkan istilahnya kita mau terhindar dari faktor risiko, terhindar daripada kematian mendadak di usia muda atau terhindar dari risiko penyakit jantung, ya kita harus aktif secara fisik dalam artian berolahraga yang sesuai dengan rekomendasi. Kemudian diet tinggi kolesterol ini biasanya kalau orang-orang dengan dislipidemi atau misalkan pada orang-orang dengan triglyceride yang tinggi atau kalau misalkan kita mungkin pernah mengecek Bapak Ibu ada HDL, ada LDL, ada kolesterol itu memang harus terkontrol, terutama yang biasa kita pakai sebagai acuan ada LDL. Jadi mungkin Bapak Ibu yang memiliki sakit PJK biasanya pasti rutin mengkonsumsi statin. Statin itu biasanya kita untuk ukuran keberhasilannya adalah dengan LDL. Di LDL-nya biasanya kita hitung apakah dia bisa menurun dari baseline. Misalkan kita punya baseline baseline-nya 100 gitu karena kita berusaha untuk menurunkan dia kalau sesuai dengan guideline adalah kurang dari 55. Namun kalau misalkan kurang dari 55 tidak tercapai, minimal kita menurunkan LDL itu 50% daripada baseline yang kita punya. Seperti itu baru kita anggap suatu keberhasilan daripada penggunaan obat anti kolesterol. Tapi kalau misalkan belum ya berarti belum berhasil. Kemudian terkait dengan konsumsi alkohol juga ini juga sebisa mungkin ya karena kita tahu juga mungkin kita di sini yang beragama Islam bahwa alkohol ini diharamkan oleh Allah kan, tetapi memang hanya kalau dari sisi kesehatan jelas kalau secara agama haram. Tapi kalau misalkan dari sisi kesehatan memang istilahnya memang tidak ada manfaatnya karena alkohol yang berlebihan apabila dia dikonsumsi dari usia muda nanti kalau misalkan tidak terkontrol nanti dia bisa terjadi namanya kardiomiopati. Seperti itu. Kemudian apakah saya berisiko? Kita lihat lagi apakah ada penyakit yang diderita. Misalkan ada hipertensi kah, ada kencing manis kah, ada tadi dislipidemi atau tinggi kolesterol kah, atau memang ada riwayat penyakit jantung sebelumnya terbukti sudah terbukti dari hasil pemeriksaan. Mungkin dari EKG atau mungkin dari suatu angiografi. Nah, itu harus dievaluasi kembali. Kemudian terkait dengan nyeri dada atau sulit bernafas,
apakah memang ada sebelumnya nyeri dada berulang atau sulit bernafas yang terjadi setelah latihan fisik yang tipikal ke arah suatu iskemi. Nah, ini harus dievaluasi lagi. Jadi kalau ada seseorang di usia muda kemudian bertanya apakah saya berisiko terkait dengan apakah saya berisiko untuk penyakit jantung, ya kita harus lihat 4 komponen ini. Yang pertama family story, ada riwayat keluarga atau enggak. Kemudian gaya hidupnya kita lihat, saya ngerokok enggak, saya minum alkohol enggak, saya olahraganya bagus atau enggak, saya kira-kira berbadan gimana nih, tinggi atau enggak, saya kolesterolnya gimana, kemudian kira-kira penyakit derita, apakah saya punya manis gitu kan, atau mungkin ada gejala nyeri dada, sulit bernafas. Ini mungkin Bapak Ibu mungkin masih ini ya berpikir bahwa masa sih usia muda wes kena PJK gitu kan. Ini banyak ya Bapak Ibu ya, bahkan saya juga punya beberapa teman saya sendiri istilahnya masih usia 33 34 itu bahkan ada yang sudah CABG, ada yang CABG itu satu orang teman saya usia 34 tahun, maaf, tapi memang dia dengan faktor risiko yang pertama untuk gaya hidupnya, misalnya mungkin rokoknya kenceng, kemudian mungkin beberapa ini juga pernah mungkin ya, mungkin namanya manusia kan ada hilafnya, mungkin pernah mencicipi alkohol gitu kan. Akhirnya dia di usia 34 tahun harus CABG. Jadi memang ini penting sekali ya. Bahkan ada juga teman saya yang selain CABG juga ada juga masih usia 34 tahun terus sudah pasang ring satu di LAD. Bahkan dari RCA-nya juga sudah ada chronic total occlusion. Jadi ini bukan sesuatu yang misalnya mengawang-awang ya kita bahas ini usia muda dengan PJK, apakah mungkin itu mungkin sekali dan banyak sekarang ini, karena memang sekarang ini dengan beberapa gaya hidup kemudian dengan beberapa faktor resiko terutama yang biasa merokok terkait dengan kematian mendadak di usia muda biasanya sering terjadi itu saat aktivitas fisik seperti olahraga, di mana biasanya orang tersebut nggak pernah mengalami kejadian sebelumnya, namun memang ada tanda dan gejala di usia muda memiliki resiko tinggi kematian jantung mendadak. Di antaranya memang apabila dia pernah punya riwayat pingsan atau pingsan tanpa penyebab yang jelas, terutama saat aktivitas, atau adanya di dada atau rasa tidak nyaman di dada yang berkaitan dengan aktivitas, kelelahan atau berdebar berlebihan saat olahraga, pemeriksaan mungkin didapatkan bising jantung atau tekanan darah yang meningkat. Kemudian di sini family story, apabila ada riwayat keluarga meninggal mendadak di usia di bawah 50 atau keluarga dekat menderita usia jantung di bawah 50. Kemudian riwayat keluarga dan kardiomyopati hipertrofi atau pelebaran otot jantung atau disertai kardiomyopati atau pelebaran otot jantung, atau kemudian dengan riwayat gangguan irama seperti long QT syndrome ini pada EKG ya Bapak Ibu. Jadi dapatkan kitanya yang memanjang, kemudian pada sindrom Marfan biasanya disarankan untuk periksa ke dokter spesialis jantung, diperiksakan untuk lebih lanjut. Jadi kematian mendadak tadi ya dengan 4 komponen tadi kita bahas sebelumnya ya, intinya adalah apakah ada faktor risiko, gaya hidupnya seperti apa, dan kemudian penyakit yang diderita bagaimana, kemudian apakah ada keluarnya baik kita memprevensi atau mencegah dibanding kita mengobati. Ini adalah deteksi dini, jangan sampai mungkin keluarga Bapak Ibu yang di usia muda dengan family story yang strong gitu kan, dengan family story atau riwayat family story riwayat keluarga yang kuat, dengan mungkin Bapak Ibunya memiliki PJK, berarti kan kita harus mendeteksi dini ya kan, jangan sampai misalnya keluarga kita juga menderita hal yang sama seperti itu. Jadi biasanya dilakukan udah historinya, kemudian biasanya yang dicek ya seperti biasa dari EKG, ada EKG istirahat, kemudian dilakukan USG jantung atau ekokardiografi, kemudian treadmill test, atau mungkin kalau misalkan diperlukan ya dengan non invasive testing seperti CT scan atau MRI apabila diperlukan. Biasanya kalau misalkan di klinik biasa mungkin kita lakukan ini EKG, atau kalau misalkan ada fasilitas ekokardiografi, just make sure untuk memastikan bahwa memang dari fungsi kapasitas, fungsional kapasitas dalam artian dari EF-nya, kemudian juga tidak didapatkan mungkin kelainan otot jantung, harus bisa dipastikan dari ekokardiografi, atau mungkin terkait dengan katupnya mendukung untuk misalkan pemeriksaan fisik didapatkan mungkin bising jantung, dipastikan kembali mungkin dengan ekokardiografi, nanti bisa diputuskan apakah memang pasien ini memiliki penyakit struktur hard disease atau tidak. Jadi harus dideteksi dini ya. Kemudian EKG dan uji latih beban biasanya ditujukan untuk diagnosis PJK dengan gangguan irama. Untuk eko biasanya untuk mengevaluasi gagal jantung atau terkait dengan kardiomyopati atau terkait dengan penyakit jantung katup atau penyakit jantung bawaan. Kemudian yang kita takutkan di sini kan biasanya kan yang namanya juga kematian jantung mendadak ya, temanya di sini ya, kita waspada terkait dengan kematian jantung mendadak. Lalu apa yang kita lakukan apabila kita menemukan misalnya ada suatu kejadian sudden cardiac death, dalam artian tiba-tiba pasien tiba-tiba henti jantung mendadak gitu kan.
apa yang bisa kita lakukan. Yang jelas yang pertama, kalau misalkan kita menemukan orang dengan kondisi tidak sadar atau henti nafas, biasanya kita panggil bantuan. Kita nggak mungkin sendiri, kalau misalkan nolong orang, kita panggil bantuan. Kemudian biasa kita lakukan yaitu prosedur pijat jantung dengan kedua tangan saling bertumpu di tengah dada orang tersebut dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Jadi dikompresi di dadanya dengan kedalaman 5 sampai 6 cm sampai bantuan daripada tenaga kesehatan, dalam artian mungkin di sini mungkin perawat atau ambulans datang. Kemudian semakin cepat kita memberikan pertolongan, maka harapan hidup insya Allah semakin meningkat. Jadi kalau misalkan kita menemukan orang dengan henti jantung mendadak, kita bisa lakukan prosedur pijat jantung sebagai prosedur emergensi dengan cara 100 sampai 120 kali per menit. Jadi mungkin kita kalau misalkan nonton TV ya, kita kan kadang-kadang apakah perlu diberikan bantuan nafas gitu ya, sebenarnya teorinya sih iya, cuma ada istilahnya itu kalau di prosedur daripada pertolongan dari henti jantung mendadak itu ada istilahnya hand only CPR atau CPR atau RJP yang hanya menggunakan pijat jantung seperti itu, karena tidak mudah memang untuk memberikan bantuan nafas di kondisi emergensi di lapangan, dalam artian kita tidak memiliki akses di situ. Mungkin biasanya yang kita sering lihat di TV mungkin kan dari mulut ke mulut ya, sedangkan kita tidak tahu sebelumnya apakah pasien ini menderita penyakit pernapasan atau mungkin ada penyakit yang lain, atau mungkin memang kondisi susah untuk dilakukan bantuan jalan nafas pada saat itu, sehingga diputuskan hanya dilakukan suatu hand only CPR atau dilakukan pijat jantung saja ya, dengan cara yaitu tadi kita kompresi 100 sampai 120 kali per menit dengan kedalaman kurang lebih 5 sampai 6 cm. Untuk kita memastikannya, kita nggak bisa ya istilahnya mungkin berteori seperti ini, tetap harus latihan. Mungkin nanti kalau misalkan emang ini ya mungkin bisa biasanya kita kalau di sini kita punya manekin, kita berlatih dengan manekin terkait dengan seberapa banyak kita harus melakukan pijat jantung, kemudian seberapa dalam, nanti ada indikatornya apakah memang kita sudah sesuai atau belum. Jadi ini teorinya tetapi harus dilatih seperti itu. Kemudian tadi pencegahan terkait dengan kematian mendadak bisa dilakukan screening, deteksi dini, dapat dilakukan dengan echo, pemeriksaan fisik dulu, pertama dengan history taking atau dengan anamnesa dulu, kita tanya-tanya dulu, pokoknya semua kita tanya dari faktor resiko, dari gejala, dari faktor resiko, kemudian dari family history terutama di sini ya. Family history benar-benar kita pastikan ada first degree relative, dalam artian misalkan bapak, ibu, sampai mungkin kakeknya atau saudaranya, saudara dari bapak, saudara dari ibu, apakah memang ada yang memiliki riwayat sakit jantung atau ada memiliki riwayat mungkin penyakit jantung mendadak, sudden cardiac death, riwayat di jantung mendadak. Nah itu kita pastikan benar. Setelah kita dapatkan data itu semua, baru kita lakukan mungkin dari pemeriksaan fisik, kemudian kita lakukan screeningnya itu ya dengan EKG istirahat, kemudian kalau misalkan diperlukan dapat dilakukan ekokardiografi atau mungkin yang pemeriksaan yang non invasif yang lebih canggih yang lain. Kemudian terkait dengan aktivitas, jadi kan tadi saya tahu ya bahwa istilahnya tuh kematian jantung mendadak ini banyak didapatkan pada saat biasanya tuh orang-orang usia muda atau mungkin ya usia-usia di atas muda lah, mungkin di atas 40 itu saat melakukan aktivitas fisik. Nah itu sebenarnya aktivitas fisik itu tidak dilarang, tetapi asal ya kalau misalkan yang sesuai dengan rekomendasi tadi dengan frekuensi 3-5 kali seminggu dengan intensitasnya yaitu 30 sampai 60 menit per sesi. Itu yang direkomendasikan. Biasanya nanti kalau misalkan mungkin Bapak Ibu pernah treadmill test gitu kan, itu nanti biasanya dengan protokol tertentu nanti kita bisa mengeluarkan suatu exercise prescription atau resep kan biasanya obat ya, tapi ini resep terkait dengan aktivitas fisik apa, olahraga apa yang boleh. Biasanya nanti mungkin kita boleh, itu nanti ada di treadmill test, nanti bisa dicek kuatnya berapa, bolehnya apa, nggak bolehnya apa, seperti itu. Awang-awang karena sudah banyak punya, bahkan rekan saya sendiri ada yang sudah umur 34 tahun sudah CABG, dan umur 33 tahun, 34 tahun sudah pernah pasang ring di LAD. Jadi kita harus waspada, apalagi mungkin nyusul Bapak Ibu dengan riwayat PJK, berarti keluarga di bawahnya juga memiliki strong family history terkait dengan PJK. Jadi benar-benar harus waspada, dijaga untuk gaya hidup, dijaga untuk pola hidupnya, dan faktor risikonya, dan lain-lainnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Mungkin seperti itu, mungkin ada masukan dari
Nah, Dokter Fadlan mungkin dari Bapak Ibu